Tuhan, belajar Tuhan, untuk yang belajar skill dengan agar kami senantiasa boleh menyimak mengerti kasih dan Tuhan yang benar. Terima kasih untuk ini sesuai baik. Terima kasih kami pada malam hari ini Tuhan. Bersama kesempatan ini kami Tuhan, agar senantiasa kami benar-benar ulat dia akan menjual Tuhan Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan yang sampai hamba mengucapkan perjuangan firman Tuhan. Ada di sini kurang dosa kesalahan Tuhan. Agar senantiasa kami bersama dalam kamu. Dalam kita Terpujilah nama kami, terpujilah nama kami. Kita ada proses kami Tuhan, membangun hal perkembangan kami Tuhan. Membangun cita asa kami Tuhan, untuk menyertai Tuhan. Dan Tuhan nanti untuk menunjukkan banyak di dalam kami di sini. Silakan, jika saya tidak terima kasih Tuhan, bisa berfirman. Kasih Tuhan, ya. Tuhan. Untuk firman Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Kasih. Masih lihat tuh Bapak Pemuka juga atau yang peserta? Silakan ya. Oh, iya. Lalu dimulai. Terima kasih. Peserta. Itu saya lihat Bapak Pemukanya. Nah, peserta. Silakan Om, sudah boleh. Bagaimana betul itu? Halo. Bapak ini. Boleh mendengar Om? Silakan Om. Sudah Ya. bisa dimulai. Selamat malam. Malam, Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gembala, Ibu Gembala. Terima kasih Pak Jerry. Kembali mempercayakan saya untuk menyampaikan atau menyajikan halaman Alkitab di para pelayan hamba Tuhan dan jemaat yang ada di GPD. Jelas suara saya? Halo? Oke. Kalau materi lalu tentang tugas-tugas gereja, ini masih dalam rangkaian eklesiologi. Ini merupakan bagian dari dogmatika dan hal-hal yang sangat penting yang harus dimengerti oleh setiap komponen gereja. Puji Tuhan. Dan kali ini saya nanti akan menyajikan tentang tugas secara khusus dari gereja, yaitu tugas ke atas, mengenai ibadah, mengenai ibadah dan sakramen dari gereja. Ibadah yang dimaksud di sini adalah penjabaran dari tugas pertama gereja, yaitu koinonia. Tentang bagaimana tugas gereja untuk membangun hubungan spiritual atau hubungan khusus antara anggota gereja itu dengan Tuhan, yang dinamakan dengan ibadah. Jadi sebenarnya tugas gereja pertama itu atau yang paling krusial di dalam dunia ini, yaitu jemaat atau gereja ditugaskan untuk menyembah Tuhan. Dalam hal ini Alkitab sudah mengajarkan kepada kita konsep tentang tugas ke atas ini adalah, atau koinonia ini adalah usaha dari gereja untuk membangun hubungan spiritual, ya, hubungan yang khusus antara anggota gereja itu yang terintegrasi pada persekutuan atau perkumpulan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Jadi itu semuanya merupakan hal yang paling hakiki dalam koinonia atau tugas ke atas gereja, yaitu kita ditugaskan untuk menyembah memuliakan nama Tuhan. Ada satu hal yang memang Tuhan inginkan
Dia menciptakan manusia dan malaikat dengan satu tujuan mulia, yaitu malaikat dan manusia ditugaskan untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan atau beribadah kepada dalam kaitan dengan definisi teologis, yaitu gereja ditugaskan atau jemaat ditugaskan untuk membangun hubungan khusus atau hubungan spiritual antara anggota jemaat dengan gereja, yaitu merupakan satu tugas yang hakiki. Nah, jemaat dan para pelayan yang ada di GBI Batu Licin, pada tugas ke atas ini atau tugas koinonia ini, saya nanti akan jabarkan ibadah itu telah membentuk sebuah lembaga. Karena dalam perjanjian baru, Rasul Paulus banyak menekankan tentang ibadah itu merupakan persekutuan. Ibadah itu merupakan perkumpulan atau ada semacam komunal. Komunal berarti dia nanti berbentuk semacam liturgi, ya, berbentuk semacam yang tata atau dapat dikatakan atau dipahami ibadah itu merupakan susunan dari item-item kegiatan umat Tuhan yang termaktub dalam ritual. Jadi dengan demikian maka ibadah ini nanti akan membentuk sebuah lembaga. Nah, yang hari-hari kita tahu itu masuk pada satu pengaturan atau etika di dalam Alkitab. Kan secara umum Tuhan cuma memerintahkan kita, umat Tuhan, untuk beribadah. Lihat mulai dari perjanjian lama, ada satu perintah berbakti soal utama. Maka Tuhan akan memberkati roti dan airmu dan segala penyakit akan dilalukan. Kemudian itu diperjelas oleh Rasul Paulus lagi dalam surat-suratnya kepada beberapa jemaat. Bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan, ya, sebagai persembahan yang hidup kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu ibadah kita yang sejati. Lalu penulis kitab Ibrani menegaskan satu ayat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Jangan kamu meninggalkan perkumpulan ibadah. Ini merupakan perintah secara umum atau universal. Nah, sekarang kita tidak nanti akan menemukan ada item-item setiap kegiatan di dalam ritual ibadah itu terjabar di dalam Alkitab. Misalnya ada doa pembukaan, ada puji-pujian, ada pujian penyembahan. Selanjutnya ada beberapa tempat, ya, dan nanti tetap nanti akan menaruh satu sesi di dalam ritual itu, yaitu kata-kata dorongan, kesaksian, kemudian dilanjutkan dengan doa, firman Tuhan, kemudian firman Tuhan, dan sesudah itu ada doa altar. Lalu ada persembahan. Selanjutnya ada doa tutup. Lalu ada penyampaian-penyampaian. Sudah berbentuk semacam rangkaian yang terlihat itu merupakan sebuah kesatuan ritual. Nah, ini yang dimaksud dengan beberapa penerapan tugas gereja yang dinamakan ibadah itu. Nah, kalau ibadah yang sudah melembaga, kita langsung masuk saja bahwa kita diperintahkan Tuhan untuk nanti membangun hubungan yang sangat khusus atau hubungan yang sangat spesial antara jemaat dengan Tuhan yang berbentuk ritual. Dan kalau itu sudah dikaitkan dengan lembaga, kita lihat bahwa kita beribadah pada hari Minggu. Lalu ada beberapa denominasi tertentu beribadah pada hari Sabtu. Mereka menamakan bahwa mereka menghormati atau menjalankan perintah firman Tuhan yang dinamakan Sabat. Nah, kenapa kita beribadah pada hari Sabtu? Dalam satu penelusuran, ibadah itu telah membentuk sebuah lembaga. Ya, di dalam lembaga itu ada ritual, ada tata cara, ada hari-hari tertentu yang kita pilih. Dan selama sejarah kita sudah tahu bahwa gereja itu telah menetapkan dalam satu konsili bahwa peribadatan itu
atau perbaktian itu dilakukan pada hari Minggu atau hari pertama. Nah, ada beberapa polemik atau pertanyaan yang kita temukan atau kita dengar, dan ada yang klaim kenapa bukan beribadah pada hari ketujuh atau pada hari Sabtu, yang sementara beberapa denominasi Kristen menamakan itu hari Sabat. Kenapa kita di dalam ketetapan konsili kita beribadah pada hari Minggu? Nah, pada pendalaman Alkitab kali ini, ya, saya nanti akan menyajikan kepada jemaat, kepada para pelayan, kepada semua komponen-komponen yang ada di gereja lokal Jemaat GPD Pniel Batu Licin, Kalimantan Selatan. Dasar-dasar utama kita beribadah pada hari Minggu tentunya kita melihat pada dasar sejarah. Memang kita tidak akan pernah menemukan di dalam Alkitab istilah-istilah yang ada kaitan dengan domingguan atau dominggu atau disebut dengan hari Minggu. Ya, kita melihat pada sejarah. Ya, dalam bahasa Inggris kita kenal ada kata Sunday. Hari Minggu itu Sunday. Ya, itu memang merupakan kesepakatan yang diambil, kesepakatan beberapa pelaku-pelaku sejarah di dalam sejarah gereja yang diambil dari istilah bahasa Yunani yaitu Helio Hemera. Nah, ini pertama kali kita temukan di dalam literatur Kristen yang ditulis oleh Justin dalam First Apology pada tahun 150 sesudah Masehi, ya. Kita temukan itu pada halaman 67, ya, yang menggunakan sistem kalender Romawi. Nah, kita lihat bahwa istilah Sunday sebenarnya itu berasal dari Mesir. Nah, kemudian dari Mesir ini kan kita lihat Mesir itu pernah menjadi pusat kebudayaan dunia, Nah, dengan mengambil apa namanya itu pengetahuan tentang tata surya, ya, beberapa planet yang di situ, konsep-konsep yang diterapkan dari sejarah Mesir inilah yang diambil oleh para sejarawan dari Roma, ya. Maka pertama kali Roma atau Romawi atau kerajaan Romawi, ya, menggunakan istilah Latin dengan istilah dis solis. Kemudian berangsur-angsur terjadi perubahan nama menjadi hari Tuhan. Jadi kita lihat dalam bahasa Inggris Lord's Day. Kemudian dikembalikan lagi dalam pengembangan literasi bahasa Latin. Nah, di situ nanti akan muncul kemudian hari sesudah solis dies solis ini muncul Deus Dominica yang dipergunakan atau digunakan di seluruh kerajaan Romawi. Nah, bangsa-bangsa lain yang tergabung dalam kerajaan Romawi kuno akhirnya menggunakan kata dies solis ini atau hari Tuhan, seperti misalnya di dalam bahasa Italia menggunakan Domenica. Domenica itu datang dari Domine. Domine itu adalah Tuhan, ya. Jadi kalau bahasa Italia Dominica, ya, kita lihat orang Spanyol menggunakan Domingo dari Dominica bahasa Italia, orang Spanyol menggunakan Domingo. Nah, kita tahu bahwa Portugis itu pernah singgah di Indonesia. Saya tidak menyebut pernah menjajah Indonesia. Nah, katakanlah dalam sejarah Portugis itu sebelum Belanda bertokol di Indonesia pernah dilewati oleh Portugis dengan 3 jargon yang sangat terkenal, yaitu Gospel, Gold, Glory. Gospel itu adalah satu tujuan dari orang-orang Portugis untuk menyebarluaskan agama Kristen, termasuk tradisi-tradisi dalam perbaktian atau ibadah atau kebaktian itu. Nah, dari kata Domingo atau Domingo bahasa Spanyol, ya, kemudian orang Prancis menggunakan Dimancet. Orang Portugis yang pernah datang di Indonesia, mereka membawa atau memperkenalkan nama Domingo. Domingo ini hampir mirip dengan bahasa Prancis, Domingo.
dari Domingus itu bahasa Portugis, Domingus, maka terjadilah orang-orang Indonesia dalam bahasa mulai dari bahasa Indonesia dulu dari Leicester, Dekker, kemudian eh, apa namanya itu dia masuk ke terjemahan-terjemahan habis Ledecker, kemudian dia masuk pada terjemahan Bode, ya dari terjemahan Bode kemudian terjemahan yang disempurnakan Domingo ini kemudian kita nanti akan sederhanakan dengan minggu. Dari kata inilah maka kita lihat di dalam bahasa Indonesia ya, hari pertama itu dikenal dengan hari Minggu. Jadi di sini sudah sejarah dalam bahasa Indonesia menggunakan minggu. Kita nanti akan secara terperinci di dalam literatur yang kalau Bapak Ibu jemaat atau pelayan-pelayan di GPNL Batu Licin tempat nanti akan ada memiliki buku lihat di Darul Evangelical Dictionary of Theology tulisan dari Walter Elwell pada tahun 1985 itu di halaman 648 menerangkan tentang panjang lebar tentang kata minggu ini. Ya, dari mana kata minggu ini atau Sunday dalam bahasa Inggris itu memang diambil dari bahasa Portugis. Nah, dari bahasa Portugis itu mengambil dari bahasa Latin. Ya, itu. Nah, kita lihat dengan kita dengar itu banyak-banyak nanti diucapkan di dalam tradisi-tradisi Kristen di gereja, di sejarah gereja, di zaman pemikiran reformasi, dan zaman pemikiran doktrin. Nah, itu banyak dikupas atau diulas mengenai kata Domingo ini. Pada akhirnya, nanti Domingo itu atau hari Minggu itu merupakan penyebutan kepada hari pertama dari 7 minggu. Ya, dari tujuh minggu dalam sebuah apa namanya kurun waktu kedua sesudah bulan, kurun waktu kedua sesudah hari. Ya, kurun waktu kedua sesudah hari ya, yang itu kita lihat 1 minggu itu kan 7 hari. Nah, kita nanti akan melihat bahwa tradisi Yahudi menyebut hari ketujuh itu adalah hari Sabat. Ya, sementara hari pertama itu adalah hari Minggu dalam pengembangan secara seperti tadi. Sekarang kita nanti akan bertanya, kalau begitu dasar-dasar Alkitab ada di mana? Apakah kita memiliki dasar-dasar Alkitab untuk kita beribadah pada hari Minggu, bukan pada hari Sabat? Pada pertemuan pertama ini, pada pertemuan pada sesi-sesi awal, apa namanya penjelasan awal ini, saya nanti akan menerangkan kepada jemaat perbedaan antara Sabat hari ketujuh dan hari pertama itu. Hari pertama atau hari Minggu. Nah, saya langsung saja nanti akan membuat semacam cakupan atau definisi bahwa hari Minggu itu adalah hari perbaktian, hari fellowship, hari persekutuan yang di dalam hari persekutuan itu telah melembagakan. Jadi di hari Minggu itu telah membentuk sebuah ritual seperti orang Yahudi. Orang Yahudi juga nanti ada ritual di dalam ibadah yang mereka lakukan pertama kali di dalam tabernakel Musa, kemudian di dalam Ka'bah Soleman, kemudian ada di Pondok Daud. Nah, itu tiga ritual yang kita pernah temukan di dalam Perjanjian Lama, yaitu tabernakel Musa, ya, ritual ibadah yang ada di Ka'bah Soleman. Sebenarnya ritual ibadah yang ada di Ka'bah Soleman dan tabernakel Musa sama, ya. Dua-duanya terdiri atas 3 bagian, yaitu pelataran, ruang kudus dan ruang maha kudus, dan di situ ada dia punya tata cara, ada dia punya liturgi, atau dia punya tahap-tahapan. Orang awam Israel hanya boleh tinggal di pelataran. Lalu yang masuk di ruang kudus itu adalah para imam dan juga memang bersama-sama dengan imam besar. Tetapi di dalam tahap ketiga untuk melaksanakan upacara grafirat atau pembersihan darah di tabut perjanjian, yaitu tidak boleh ada imam-imam biasa, ya imam-imam yang hanya boleh melakukan upacara grafirat di ruang maha kudus itu hanyalah imam besar. Nah, itu ritual. Itu yang saya sebut
dalam perbaktian atau peribadatan itu sudah melembaga. Ritual ini sama dengan yang ada di dalam Ka'bah Soleman. Cuma bedanya adalah terletak pada bangunan. Kalau tabernakel Musa itu berbentuk kemah yang yang dapat dibongkar pasang. Namanya kan kemah itu kan masih bersifat sementara. Karena hari ini mereka dirikan kemah, saja besok atau hari-hari selanjutnya mereka sudah bongkar lagi kemahnya untuk berpindah tempat ke tempat berikutnya sesuai dengan perjalanan mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tapi ketika mereka sudah ada di tanah Kanaan, sudah di tanah Israel yang sekarang dipersengketakan oleh Israel dan Palestina dan orang Arab. Ketika mereka sudah ada di sana, mereka mendirikan satu tempat rumah Tuhan atau kita lihat rumah Allah berbentuk permanen. Nah, itu didirikan oleh Salomo, maka disebut dengan Ka'bah, disebut dengan Ka'bah Soleman atau Ka'bah Salomo. Itu sudah berbentuk permanen, sudah berbentuk tembok. Ya, kita tahu bahwa tahun 70 sesudah Masehi itu dilululantakkan atau dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun 70 Masehi. Yang tertinggal sekarang itu adalah tembok ratapan. Nah, itu Ka'bah Soleman. Ritualnya sama dengan tabernakel Musa. Ka'bah Soleman terdiri atas pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Ritualnya juga sama. Yang hanya bisa masuk di ruang maha kudus itu adalah imam besar. Tetapi khusus memang ritual ibadah yang ada di Pondok Daud, penjabarannya dalam satu Tawarik 14, 15, 16, nanti diperjelas juga di dua Tawarik, itu tidak berbentuk pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Tabut perjanjian Allah itu diletakkan di satu tempat, satu bangunan yang disebut dengan pondok Daud. Daud meletakkan Ka'bah, Daud meletakkan tabut perjanjian itu tidak dibatasi atau tidak dibungkus dengan tirai. Dengan kata lain, semua umat pemuji Tuhan dapat memandang langsung. Ya, tabut perjanjian itu dapat melihat secara langsung dan tidak akan terjadi apa-apa di situ. Kenapa? Karena cara melihatnya itu cara melihat di dalam pujian dan penyembahan dipimpin oleh Daud sendiri. Nah, itu yang disebut dengan ritual ibadah yang ada di Pondok Daud. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam Kisah Para Rasul kita menemukan satu ayat di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 16. Nah, di situ diterangkan atau di situ dijelaskan bahwa yang nanti akan dipulihkan dalam pola peribadatan di akhir zaman ini bukan ritual ibadah yang ada di dalam tabernakel Musa, bukan ritual ibadah yang ada di Ka'bah Soleman, tetapi yang akan dipulihkan ritual ibadah yang nanti menjelang kedatangan Kristus kedua kali atau di zaman gereja ini yang nanti akan dipulihkan itu adalah ritual ibadah yang ada di pondok. Nah, kita harus paham bahwa ritual ibadah yang ada di Pondok Daud itu terdiri atas, di situ kita menemukan ada pemimpin pujian atau dalam istilah sekarang kita kenal dengan sebutan WL, worship leader. Kemudian ada pemain musiknya di situ. Kan pemain musik kalau kita harus jujur, ada begitu banyak sekali. Ya. Di secara akumulatif kita nanti akan menemukan sekitar 280 pemain musik. Ya, ada peniup seruling, ya, ada penabuh drum. Kalau sekarang kan musik yang modern, nah itu barangkali kita nanti akan melihat, nah itu ada drummernya, ada keyboard. Nah, seperti begitu kita terjemahkan bahwa instrumen musik yang ada di dalam Pondok Daud itu seperti musik-musik modern sekarang, hasil dari teknologi atau hasil dari penemuan-penemuan spektakuler sebagai bagian dari sebagai bagian dari sains, dari hasil dari sains yaitu teknologi musik. Kita lihat ada musik-musik listrik yang luar biasa. Itu kita nanti akan menggunakan instrumen atau alat-alat musik ini merupakan ejawanta. Kita nanti akan melihat itu merupakan bagian dari penerapan musik yang ada di dalam Pondok Daud. Kemudian di Pondok Daud itu ada penyanyi, ya ada penyanyi.
Di Pondok Daud itu juga ada penari rebana. Dari mana kita tahu bahwa banyak gereja-gereja sekarang, gereja-gereja karismatik, gereja-gereja Pantai Kosta, ya mereka menggunakan satu formasi ritual, di dalamnya itu ada penari rebana, ya. Ada juga kelompok atau yang disebut cheers, ya, di pertemuan-pertemuan apa seni non gereja menyebut dengan penggembira, cheers, penari. Nah, penari. Kita temukan itu ada di Pondok Daud. Dan itu yang nanti akan dipulihkan di akhir zaman ini. Jadi kenapa kita gereja-gereja Pantekosta, gereja-gereja karismatik, ya, menggunakan itu. Menggunakan rebana, pemain musik, PL, kemudian kita ada penyanyi-penyanyinya di situ, ada penari, ya, ada yang kita sebut dengan choirs. Mereka itu dimaksudkan agar supaya nanti mereka menaikkan satu suasana yang terjadi di sorga. Dan apa yang nanti akan dinubuatkan di dalam kitab, di dalam beberapa penjelasan beberapa bagian kitab yang lain di Perjanjian Lama, terutama tentang keadaan di sorga, keadaan di sorga itu tergambar di Pondok Daud. Jadi tugas-tugas secara menyeluruh dan paling utama nanti anak-anak Tuhan di sorga itu terlihat secara apa namanya grafis atau sketsa sederhana tentang bagaimana keadaan di sorga yang penuh dengan pujian dan penyembahan itu. Semua hanya tertuju kepada satu sosok, yaitu penyembahan kepada Allah seluruh sekalian alam. Ya, saudara-saudara, itu yang nanti akan kita lihat. Kita ada di dalam suasana kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang dimaksud di dalam zaman gereja ini adalah di dalamnya yang paling penting pujian penyembahan itu telah dimunculkan selama kita masih ada di dunia ini. Ya, itu yang kita sebut dengan ibadah telah melembaga, telah membentuk perkumpulan. Ya, perkumpulan itu dengan tugas masing-masing. Ada pemuji ya, kita adalah pemuji Tuhan. Pemuji Tuhan yang nanti akan mengelilingi altar. Yang disebut altar itu adalah semua merupakan ejawanta sesuatu yang ada di Pondok Daud. Itu. Kemudian ada pemain musiknya. Ya, kita tahu bahwa secara teori untuk membangkitkan spirit orang memuji Tuhan, maka kita nanti akan komponen pujian penyembahan itu di dalam ibadah ada disebut dengan unsur harmoni, ya. Jadi unsur harmoni itu, saudara nanti akan membuat satu kesatuan pujian penyembahan terdengar indah dan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, ada jemaat-jemaat tertentu yang diberikan karunia untuk menyanyi, yang diberikan karunia untuk memuji Tuhan dengan suara-suara yang merdu. Dan itu komponen-komponen pujian penyembahan. Kemudian ritme atau drum, ya, atau hentakan musik itu nanti akan membangkitkan spirit orang untuk memuji Tuhan. Jadi itu dengan drum, jadi kita nanti akan membangkitkan spirit dalam satu kesatuan dengan unsur harmoni. Kita nanti akan menaikkan satu pujian penyembahan kepada Tuhan dengan himne yang di dalam kitab Efesus Rasul Paulus menjelaskan ritual itu. Hendaklah kamu penuh Roh Kudus dan berkata-katalah kamu satu sama lain dalam mazmur atau himne, mazmur atau psalmos, kidung puji-pujian, satu pengagungan. Dalam bahasa Yunani dia pakai kata hymnes, ya, himnes. Dari kata himnos ini kita pernah dengar dekat dengan kita itu himne guru. Ya, itu satu pengagungan, satu pujian kepada guru. Jadi himnos, theos itu artinya satu pengagungan kepada kemuliaan Tuhan. Ya, itu disebut dengan kidung puji-pujian. Lalu ada kata nyanyian rohani. Nah, ini ada sedikit spesifik nyanyian rohani. Dalam bahasa Yunani itu nyanyian rohani ditulis dengan kata ode pneumatikos, roh orang percaya yang memuji Tuhan. Ya, itu komponen dalam pujian penyembahan. Sekarang itu kan merupakan reaksi internal dari umat pemuji Tuhan. Ada psalmos, mazmur, ada himnos, kidung puji-pujian, dan ada ode pneumatikos,
ada roh kita memuji Tuhan. Dari mana puji-pujian itu terlahir untuk pengagungan kepada Tuhan? Ya, dari roh kita, dari sesuatu yang paling dalam, ode pneumatikus, yang rohani. Makanya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-4 ayat 23 kita nanti akan menemukan ada satu kalimat yang menerangkan tentang pujian itu. Akan tiba waktunya dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Saya ulangi lagi, di dalam roh dan kebenaran. Di luar sana banyak orang menyanyikan mazmur, sajak berbentuk sajak, menyanyikan himnos, pujian, pengagungan. Tetapi konstruksinya itu tidak dimulai dari ode pneumatikus, tidak dimulai dari roh. Jadi puji-pujian yang memberkati Tuhan itu adalah puji-pujian yang dimulai dari roh. Roh kita yang memuji Tuhan. Nah, memang kadang-kadang tidak terdengar dalam bentuk sound, dalam bentuk suara. Tetapi ketika kita lihat orang sementara berdoa dalam kepenuhan Roh Kudus, maka dia sementara menaikkan satu pengagungan kepada Tuhan dalam roh. Yang kita temukan itu dipadankan dengan kata kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Itu sesungguhnya hakikat ibadah yang ada dalam satu ibadah yang telah masuk pada satu lembaga atau ritual, telah disusun dengan begitu baik. Lalu kenapa kita beribadah pada hari Minggu? Nah, dasar-dasar kita nanti akan melihat bahwa kalau di perjanjian lama juga, ya, kita lihat di perjanjian lama, itu dimulai dari kita temukan dalam Keluaran 12 ayat yang ke-16, ya, dapat diangkat mungkin atau dapat didengar oleh jemaat, ya, dengan tidak akan memakan waktu terlalu lama. Ya, kalau tidak sempat nanti akan melihat mungkin di dalam di proyektor LED atau apa ditayangkan. Saya punya kerinduan akan ada satu waktu saya muncul juga di Batu nanti. Nah, seperti pada waktu lalu kami dari tim dari Manado pernah buka kelas di Batu Licin. Puji Tuhan. Dalam Keluaran 12 ayat 16, kamu adakanlah pertemuan yang kudus baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Ya. Baik pada hari pertama berarti dalam kalender Yahudi hari pertama itu kita sebut dalam sejarah tadi itu dalam keputusan-keputusan konsili kita di zaman perjanjian baru di sesama gereja ini kita sebut hari Minggu. Jadi hari Minggu atau hari pertama itu sudah ada dasar di dalam Alkitab, yaitu di perjanjian lama itu muncul juga pada Keluaran 12. Peraturan pertama tentang persekutuan atau perbaktian itu, ya, itu sudah mulai diatur tentang fellowship, ya, fellowship di hari pertama. Kemudian kita lihat, ya, ini lebih diperjelas di kitab Imamat pasal yang ke-23 ayat yang ke-39. Imamat pasal 23 39, akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu pada waktu mengumpulkan hasil tanammu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya pada hari pertama. Nah, perhatikan, pada hari pertama ini merupakan dasar-dasar kita lihat dalam perhitungan minggu itu. Hari pertama itu adalah hari Minggu, bukan hari ke-7 kita lihat, ya. Pada hari pertama haruslah ada perhentian penuh dan juga pada hari yang ke-8. Hari ke-8 itu hari apa? Ya, hari ke-8 itu adalah hari Minggu. Ya, hari Minggu. Ya, kemudian kita lihat pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Jadi dasar-dasar Alkitab mulai dari perjanjian lama kita sudah lihat bahwa telah diatur dalam satu peraturan peribadatan atau perbaktian itu, yaitu hari pertama itu tidak dapat diabaikan. Hari pertama ternyata merupakan implikasi yang kita sudah dengar tadi, ya, implikasi dari persekutuan ibadah itu.
Hari ketujuh ya, saya kan sudah jelaskan tadi bahwa antara Sabat dan peribadatan di hari pertama itu memang tidak dapat dipisahkan, tetapi dia ada perbedaan. Ya, ada perbedaan, saudara, ya. Kalau Sabat tidak boleh ada kegiatan-kegiatan lain, itu mirip dengan hari raya di Bali itu, hari raya orang Hindu, hari raya Nyepi, karena salah itu. Tidak boleh ada kegiatan-kegiatan lain gitu. Untuk apa? Untuk menghormati kebersamaan antara hari pertama dan hari Sabat itu, hari Minggu dan hari Sabat, kita sebut hari Minggu dari pertama di peraturan peraturan perjanjian lama ini, kesamaannya dua-duanya adalah untuk memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, ya. Tapi karakteristiknya berbeda. Kalau hari pertama itu diperintahkan di perjanjian lama itu adalah umat Tuhan sudah mulai nanti berkumpul, ada nyanyian-nyanyian yang dinaikkan, ada apa namanya, ada eh, dikumandangkan semacam pengakuan iman orang Israel, El Israel, El Shikeno. Nah, kita dengar di situ, ya, Allah Israel adalah Allah yang esa, dalam itu pengakuan iman. Kita lihat, saudara, sudah mulai diperdengarkan itu. Kalau sekarang di masa perjanjian baru ada semacam tahap demi tahap dalam sebuah ritual. Seperti begitu. Beda dengan Sabat. Sabat tidak diperkenankan orang melakukan sesuatu. Nah, ya sudah-sudah, kalau kita lihat itu dimunculkan lagi di perjanjian baru. Ya, di perjanjian baru sudah-sudah, kenapa kita ada fellowship di hari Minggu? Nah, kita nanti akan menemukan itu di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke Yohanes pasal 20, kita lihat ayat 1. Ayat 1 di situ kita lihat. Ayat 1, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, nah, hari pertama sudah Yesus bangkit. Jadi kayaknya dasar utama ketika di gereja mula-mula mengadakan peribadatan atau perbaktian pada hari Minggu itu mulai ke hari kebangkitan Yesus pada hari pertama. Ya, kemudian kita temukan itu pada hari, coba kita nantikan Yohanes 20 ayat 19. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi merupakan dasar-dasar dari kenapa gereja mengambil keputusan di dalam satu persetujuan atau di dalam satu kesepakatan konsili. Dari beberapa konsili yang ada, kenapa hari perbaktian itu pada hari Minggu, itu di samping dasar-dasar perjanjian lama tadi, dasar-dasar dalam otorisasi hukum Taurat, kita lihat bahwa kebangkitan Yesus itu terjadi pada hari Minggu. Nah, itu ada dasar-dasar, penelusuran dasar-dasar dalam kitab Mazmur juga. Ketika Daud menaikkan satu deklarasi tentang hari Tuhan itu. Solis Deo tadi, atau Deis Solis. Pada hari Minggu atau Domingus. Atau hari Minggu, kita lihat. Hari pertama, karena Yesus bangkit di hari pertama. Kemudian terjadi pertemuan. Pertemuan-pertemuan dengan Yesus ketika Yesus bangkit. Itu terjadi pada hari pertama, hari Minggu. Yohanes pasal 20 ayat 19, lalu kita baca pada ayat yang ke-26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. 8 hari kemudian. Nah, kita lihat. 8 hari kemudian itu sesudah hari ke-7. Sesudah hari Sabtu. 8 hari berarti jatuh pada hari Minggu. Nah, di sini terlihat bahwa ada semacam tersirat di situ. Yesus menghendaki perjumpaan dengan Tuhan itu pada hari Minggu.
Itu dikembangkan dalam sejarah gereja mula-mula. Lalu kan kita temukan pada Kisah Para Rasul, ya. Dalam Kisah Para Rasul, kita lihat pada Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Nah, muncul lagi di sini. Pada hari pertama, saudara-saudara bisa baca ini ayat yang sangat penting menjadi dasar kenapa gereja beribadah pada hari Minggu atau perbaktian itu pada hari Minggu. Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Memecah-mecahkan roti berarti perjamuan Tuhan. Telah terjadi semacam akuisisi di sini. Perkumpulan itu dikembangkan lagi menjadi semacam ritual ya, di gereja mula-mula, yaitu perkumpulan untuk beribadah dengan rangkaian-rangkaian yang terjadi. Ya, kita temukan di sini adalah perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Kita lihat, ya. Berarti perjamuan Tuhan, ya sudah tentu perjamuan Tuhan itu ada dia punya prosesi. Ada prosesi, ada doa, ada pembacaan-pembacaan, ada pembacaan-pembacaan ayat-ayat Taurat, hukum Taurat. Kemudian ya, ada apa namanya itu makan roti dan minum anggur Tuhan. Nah, itu terjadi di situ. Terjadi di minggu pertama. Saudara. Nah, jadi dengan demikian maka kita nanti akan melihat kenapa kita beribadah pada hari Minggu, ya, itu memang tradisinya sudah diletakkan di sejarah gereja mula-mula. Ya, saudara-saudara. Dasarnya itu dari kebangkitan Yesus terjadi pada hari Minggu. Selanjutnya, pada 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 1 dan 2. Nanti kita lihat di situ. Ya, kenapa kita nanti akan beribadah pada hari Minggu, lalu konsili gereja-gereja sedunia mengambil satu keputusan dan kesepakatan untuk menetapkan hari Minggu itu sebagai Solis Day, sebagai hari Tuhan itu. Kita lihat pada 1 Korintus pasal 16 ayat 1 tentang pengumpulan uang. Bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu perbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kedua, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hari-hari pertama berarti imbauan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus untuk kegiatan-kegiatan pengumpulan dana, kegiatan-kegiatan diakonia, kegiatan-kegiatan sosial, implementasinya itu terjadi sesudah peribadatan, sesudah perkumpulan, sesudah fellowship itu. Nah, itu dari sinilah kita lihat dikembangkan di sejarah gereja mula-mula, kemudian di sejarah gereja selanjutnya, sampai di sejarah gereja di zaman-zaman sejarah pemikiran reformasi, sejarah pemikiran doktrin, dan tetap melembaga sampai di konsili kita belajar sejarah gereja dalam konsili terakhir di New Delhi, yaitu konsili perkumpulan persekutuan rapat atau semacam apa namanya itu, semacam musyawarah, ya, musyawarah gereja konsili terakhir di New Delhi yang diadakan pada tahun 1955, memutuskan menegakkan salah satu yang diputuskan atau salah satu yang diteguhkan di konsili itu adalah peribadatan utama itu dilakukan pada hari Minggu tanpa nanti akan meninggalkan prinsip-prinsip dan hakikat Sabat itu. Nah, ini dasarnya. Nah, saudara-saudara, saya kira ya dari beberapa penelusuran ini, kalau kita memang ada waktu yang sangat panjang, nanti kita akan jelaskan di beberapa pertemuan selanjutnya tentang bagaimana pertanggungjawaban kita yang masuk pada ranah apologetik. Kenapa kita harus beribadah pada hari Minggu? Dasar-dasarnya itu adalah dasar-dasar secara historis, dan kedua dasar-dasar Alkitab, dasar-dasar dalam otorisasi hukum Taurat, telah terlihat bahwa Tuhan telah memerintahkan kepada kita melalui penulis Alkitab, ya, mulai dari perjanjian lama sampai di zaman gereja di perjanjian baru, ternyata hari fellowship atau hari persekutuan perbaktian perkumpulan ibadah itu dilakukan pada hari pertama
atau hari Minggu. Sementara kita juga tetap nanti akan menghormati prinsip-prinsip Sabat seperti yang ada di dalam kitab Ibrani pasal yang keempat. Nah, di situ yang disebut Sabat itu nanti akan dikaitkan dengan Hemereias, hari ini. Hari ini adalah ketika kita nanti akan membuka diri mendengarkan tentang Injil, lalu kita nanti akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, itu merupakan satu hakikat dan prinsip Sabat, hari perhentian itu. Maka ini merupakan bagian dari kolaborasi antara fellowship yang kita lakukan di hari Minggu dan bagaimana kita nanti akan menghormati Sabat atau prinsip-prinsip di dalam hari Sabat itu dilakukan pada setiap waktu. Jadi kata Hemereias dalam Ibrani pasal yang keempat, ya, ayat yang ketujuh kita kira di situ, yang dimulai dari penjelasannya, rangkaiannya mulai dari ayat yang ketiga, 4, 5, 6, dan 7, kita nanti akan menemukan bahwa prinsip-prinsip Sabat itu telah terjabar pada gaya hidup anak-anak Tuhan yang menghormati Tuhan pada setiap waktu. Makanya di situ ada kalimat berbunyi begini, ketika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Merupakan prinsip. Kita nanti akan lagi tanpa kita nanti akan mengkultuskan pada hari-hari tertentu, misalnya hari Sabtu, sebagaimana tradisi Sabat yang ada di di dalam kitab. Satu hal yang kita harus mengerti di sini, jangan kita mencampur adukan, jangan kita nanti akan salah kaprah dalam memahami bahwa persekutuan atau perkumpulan atau yang disebut dengan ritual peribadatan itu yang kita kenal dengan fellowship itu sama dengan yang dilakukan yang dilakukan pada hari Minggu atau hari pertama, sama dengan hakikat Sabat yang dilakukan pada hari ketujuh. Nah, sehingga ada teman-teman atau saudara-saudara kita dari Seventh Day Adventist atau Gereja Masehi Advent hari ketujuh, ya, yang didirikan oleh Smith pada tahun 1817, ya, Seventh Day Adventist menetapkan bahwa hari Sabtu itu adalah hari peribadatan, hari fellowship, atau hari ritual. Nah, padahal sebenarnya prinsip Sabat itu adalah umat Tuhan diajar untuk berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, ya, dalam rangka untuk menghormati Tuhan. Sementara hari ritual itu kan kita bergerak, bahkan ada hakikat ibadah yang diterangkan di Perjanjian Baru, mengunjungi yatim piatu, memberikan persembahan-persembahan diakonia, itu kan merupakan penerapan secara ibadah yang sudah melembaga. Nah, itu kan yang sebenarnya kita lihat bahwa kalau prinsip Sabat itu tidak boleh melakukan apa-apa. Nah, gitu. Jadi jangan kita salah kaprah. Jadi persekutuan, fellowship atau ritual yang ada dalam satu lembaga ibadah itu dilakukan pada hari pertama. Dasar-dasar kita sudah baca tadi. Sementara prinsip-prinsip Sabat itu yang memang intinya dijalankan oleh orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi, dan ada juga sekte di Kristen yang menjalankan perbaktian pada hari Sabat itu. Nah, itu merupakan prinsip-prinsip yang kita harus paham, diajarkan oleh firman Tuhan pada hari Sabat, di mana umat Tuhan orang Israel itu berdiam diri. Nah, pada konteks ini saya juga nanti akan menekankan dalam pemahaman kita bahwa sebenarnya Sabat hanya diperuntukkan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi sebenarnya, ya. Nah, zaman gereja kan sudah universal. Tidak mengenal Yahudi, tetapi kita lihat di dalam gereja itu ada orang Yahudi, ada orang Yunani. Orang Yunani mewakili komunitas orang non-Yahudi. Nah, itu. Jadi saya dan saudara yang orang Indonesia, gitu kan, masuk pada komunitas orang Yunani. Jadi ada kelembagaan Yahudi dan ada juga yang kita lihat. Yang kita lihat non-Yahudi. Kita dipersatukan dalam satu lembaga spiritual atau lembaga ilahi yang namanya eklesia. Yang gereja, yang prinsip-prinsipnya itu sudah diajarkan, dogmatikanya itu ada di dalam Perjanjian Baru, termasuk ritual ibadah yang ada. Ya, saya kira itu
yang harus dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, selanjutnya kita nanti akan masuk pada apa yang disebut dengan sakramen. Sakramen itu datang dari bahasa itu kan merupakan masuk juga pada upacara dan peribadatan gereja. Ya, sakramen. Sakramen itu datang dari bahasa Latin, saker. Ya, dari saker ini diterjemahkan ke bahasa Inggris, sakral. Ya, dari sakral ini dalam sekali lagi ya, dengan kita tidak nanti akan jauh-jauh mempelajari sejarah ini, demi apa yang kita nanti akan jalani di gereja kita hari-hari ini, ya, yang kita namakan atau kita kenal dengan sebutan sakramen. Nah, itu dari bahasa Latin ini diterjemahkan ke bahasa Inggris, lalu disepakati oleh gereja-gereja yang disebut dengan sakramen. Apa itu sakramen? Sakramen ini saya mau terangkan kepada jemaat yang ada di Batu Lisi. Kita nanti akan makan terlalu yang nanti. Halo, saudara Pak Jerry, ini agak sedikit gangguan sedikit. Gambar ini tidak terlalu jelas. Bagaimana, Om? Gambar ya, ya, ya. Ya, sakramen datang. Ya, kita lihat bahwa sakramen ini telah masuk pada satu cakupan. Cakupannya begini. Ya, sakramen diartikan merupakan penuangan isi iman Kristen yang mencerminkan tentang hakikat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Penuangan isi iman Kristen yang bernama sakramen ini adalah bentuk ibadat terstruktur. Nah, ini. Jadi sebenarnya merupakan implementasi dari rasa hormat, rasa kagum ya, kita terhadap kematian dan kebangkitan Kristus. Itu pokok dari kita nanti akan melaksanakan sakramen. Ya. Di pokok kita melaksanakan sakramen. Jadi sakramen itu merupakan implementasi daripada isi atau penuangan iman. Penuangan iman kita. Iman kita, rasa hormat, rasa kagum, rasa syukur. Sekali lagi, rasa hormat, rasa kagum, rasa syukur terhadap kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, kita sudah tahu bersama pada bagian dogmatika yang lain, ya, menetapkan satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh gereja, oleh jemaat, oleh saya dan saudara, bahwa teologi terbesar di zaman gereja, zaman perjanjian baru itu adalah perihal tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, itu saya mau sebut itu merupakan teologi terbesar yang nanti akan merupakan sebuah cakupan dari keseluruhan pemahaman kita tentang teologi. Inti yang paling utama itu adalah tentang keselamatan umat manusia. Kenapa kita boleh berdiri kokoh, kenapa kita boleh ada di altar, kenapa kita boleh menikmati berkat-berkat yang Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Efesus. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita yang telah mengaruniakan segala berkat, yaitu berkat yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Itu Efesus 1 ayat yang ketiga. Jadi seluruh berkat itu kita nikmati. Kenapa? Karena itu hasil dari kematian dan kebangkitan. Nah, itu Paulus mengajarkan kepada kita yang memang tipologinya itu saudara di zaman perjanjian lama. Ya, zaman perjanjian lama bahwa umat Tuhan itu harus ditebus dengan darah sesuai dengan peraturan Melkisedek. Ya, peraturan Melkisedek yang nanti kita lihat peraturan Melkisedek itu tergambar dari upacara grafirat. Apa makna atau implikasi dari upacara grafirat yang dilaksanakan oleh Imam Besar Agung zaman perjanjian lama di dalam tabernakel Musa atau dalam Ka'bah Soleman, ya, pemercikan darah. Apa maksudnya? Untuk penebusan kesalahan dari umat Tuhan, dari orang-orang pilihan atau orang Israel.
Jangan-jangan orang Israel telah berbuat salah dan sudah tidak kudus, sudah tidak memenuhi standar yang distandarkan oleh Allah dalam satu standar spiritual kepada orang Israel. Jangan-jangan mereka sudah tidak nanti akan sampai kepada standar itu. Maka di dalam ritual peribadatan di perjanjian lama sesuai dengan otorisasi Torah, penyucian itu dilakukan melalui upacara grafirat yang dilakukan oleh imam besar. Ya, sekali lagi, yang hanya boleh melakukan upacara grafirat itu, apa itu upacara grafirat? Upacara grafirat itu adalah upacara pemercikan darah di tabut perjanjian yang hanya bisa dilakukan oleh imam besar. Itu nanti akan melaksanakan apa yang sudah merupakan peraturan atau tradisi-tradisi yang ditetapkan oleh Melkisedek, peraturan Melkisedek, imam besar agung, bahwa untuk penebusan, upacara penebusan orang Israel itu harus melalui pemercikan darah. Tergambar tipologinya di perjanjian lama. Dan kita bahwa upacara grafirat itu kenapa harus disempurnakan? Karena belum tentu yang melaksanakan upacara grafirat itu dia nanti akan berusaha untuk menebus kesalahan orang Israel. Bagaimana dengan dirinya sendiri? Jadi tidak sempurna. Itu salah satu contoh. Nah, supaya sempurna, ya, harus ada sosok atau figur tertentu yang bebas dari dosa, bersih dari dosa untuk melaksanakan upacara penebusan secara paripurna, secara sempurna. Ya, maka oleh sebab itu kita lihat ketika Yesus menghembuskan nafas terakhir di kayu salib, ada satu kalimat yang keluar di mulut Yesus pada waktu itu, dikatakan sudah selesai. Ya, sudah selesai. Apa yang sudah selesai di sini? Yang bahasa Yunani kita temukan kalimatnya berbunyi tetelestai. Ya, tetelestai itu artinya sudah genap, sudah sempurna, sudah lengkap. Sudah lengkap. Berarti tidak ada lagi titik tertentu bagi umat pilihan Tuhan untuk mereka nanti itu tidak memenuhi syarat dalam standarisasi teologis dari Allah yang harus dilakukan oleh umat pilihan Tuhan. Jadi secara universal saya mau sebut, saya nanti akan mengatakan atau mengajarkan kepada kita semua, kepada pelayan-pelayan jemaat yang ada di GPDI Penil Batu Licin, bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah melengkapi penebusan yang ada di perjanjian lama. Yang sebenarnya perjanjian lama itu tidak lengkap, dianggap adekuat, tidak lengkap. Dan menjadi lengkap dan sempurna ketika Yesus mengerjakan itu di kemuncak Golgota. Dia mati dan pada hari ketiga dia bangkit. Nah, itu digambarkan mati. Nah, saudara, maka isi iman Kristen yang harus diajarkan, harus diimplementasikan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman sampai ketika Yesus akan datang pada kali yang kedua, itu yang kita namakan penuangan isi iman Kristen untuk menghargai, menghormati, bahkan kita juga nanti akan bersyukur karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Nah, itu yang disebut dengan sakramen. Penuangan isi iman Kristen dalam bentuk ritual juga, ya, dalam bentuk tindakan kita, ya, tindakan kita untuk tetap nanti mengenang, memorize. Nah, apa yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-26, ayat 25, 23, 24, 25, 26 sampai 27, di situ kita nanti akan lihat bahwa setiap kali kamu makan roti dan minum anggur Tuhan, kamu memperingati kematian Tuhan. Kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Jadi apa itu sakramen? Ya, pada malam yang berbahagia ini, saya sampaikan kepada jemaat yang ada di Batu Licin, sakramen itu adalah penuangan isi iman Kristen untuk bersyukur, untuk menghargai, menghormati tindakan Allah. Ya, dia telah menjelma menjadi manusia, mati tergantung di kayu salib, lalu dia bangkit
untuk mengalahkan maut itu. Musuh terakhir yang dia kalahkan itu adalah maut. Nah, saudara ya. Jadi sakramen itu merupakan tindakan dari jemaat untuk menghormati karya terbesar dari Allah, ya, untuk menebus dosa kita. Sebenarnya kita yang harus mati tergantung di kayu salib. Sebagaimana kita lihat ada satu prinsip, ya, ada satu prinsip bagaimana penghukuman di perjanjian lama itu, saudara, terkutuk orang yang tergantung di kayu salib, saudara, dan terjadilah bahwa ada yang menggantikan saya dan saudara. Yang menggantikan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka sakramen itu tidak boleh kita lakukan sembarangan. Sakramen itu adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam perjalanan kehidupan peribadatan umat Kristen, jemaat Tuhan. Ada dua sakramen yang ada di Alkitab. Yang pertama itu adalah baptisan air. Cukup saja sebanyak kita nanti akan sampai kepada baptisan. Nah, cuma ada satu yang nanti akan dikaitkan zaman gereja itu tentunya adalah baptisan air. Ya, baptisan air yang ada kaitan dengan penyucian. Memang kita menemukan ada dua baptisan juga. Ya, baptisan di zaman gereja itu. Baptisan air dan yang kedua itu adalah baptisan Roh Kudus. Dua-duanya punya hakikat yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Nah, kita tahu bahwa di gereja mula-mula kelas imannya itu adalah dibaptis dulu di dalam air, ya, dibaptis sebagai apa? Jalan keampunan dosa, maka Roh Kudus akan turun. Nah, Roh Kudus akan turun itu di dalam sejarah gereja mula-mula kita perhatikan bahwa pengalaman pertama ketika sesudah dia dibaptis dengan air, lalu dia nanti akan masuk pada satu tahapan berikutnya yaitu dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, dia nanti akan dikatakan di dalam Alkitab, dia nanti akan berglosolali. Ya, nanti kita akan kembangkan itu pada pelajaran tentang Roh Kudus. Glosolali itu dia akan berbahasa roh. Dalam doktrin Gereja Pentakosta Indonesia, itu ada di dalam buku doktrin. Pada tahun 1978 yang saya kira itu termuat di dalam pengakuan iman dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga yang nanti akan ditetapkan lagi revisi atau amandemennya di bulan September di Manado. Ya, jadi ADRT kita nanti akan diamandemen, tapi tidak akan pernah menghilangkan prinsip-prinsip doktrinal yang ada di dalam pengakuan iman itu. Tahu bahwa kepenuhan Roh Kudus itu atau baptisan Roh Kudus itu adalah pengalaman pertama dari seseorang untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, tanda-tanda utama dari baptisan Roh Kudus itu adalah dia berbahasa roh atau dia punya karunia lidah atau berglosolali. Itu saya sedang menerangkan pada saudara-saudara sakramen yang ada kaitan dengan pengagungan kita terhadap karya terbesar dari Tuhan, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus di kayu salib. Nanti di bagian lain, di bagian kesempatan lain kita nanti akan uraikan tentang baptisan Roh Kudus itu. Yang ada pada malam ini hanya ada dua sakramen di dalam gereja, yaitu baptisan air dan perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus. Ada dua. Ya, baptisan air itu kita sudah tahu bahwa baptisan air itu cuma ada satu secara doktrin di Alkitab, yaitu diselamkan. Sudah diselamkan. Ingat baik-baik yang saya sudah bilang tadi, bahwa sakramen itu harus menggambarkan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Itu dasar dari lahirnya upacara gereja ini, upacara sakramen ini. Nah, perihal tentang sakramen pertama, baptisan air ini, secara teologis kita nanti akan lihat pada Roma pasal yang ke-6 ayat 3. Ketika kita dibaptis, itu berarti kita masuk di dalam air sebagai tanda kita mati, bersatu dengan kematian Kristus. Nah ini. Jadi baptisan itu harus masuk di dalam air, bukan dipercik. Kalau dipercik itu tidak nanti akan menggambarkan kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi masuk di dalam air, lalu keluar di dalam air, keluar dari dalam air. Itu menunjukkan bahwa dia mati, masuk di dalam dunia orang mati, dikuburkan. Ya. Dikuburkan
Lalu dikatakan di situ dia bangkit. Dia bangkit itu artinya itu merupakan, kita lihat ketika seorang keluar dari air baptisan, itu merupakan simbolisasi dari kebangkitan. Maka baptisan air dalam sakramen pertama ini adalah harus diselamkan. Tidak boleh dipercikan. Kita tidak boleh nanti akan jatuh kepada pemahaman dari beberapa gereja besar yang memang lahir di Jerman, ya, di sejarah pemikiran reformasi, sejarah pemikiran doktrin. Nah, mereka terpengaruh dengan metode penafsiran yang disebut dengan metode licensia poetica. Mereka lebih mengutamakan makna daripada upacaranya. Jadi konten atau makna atau upacara, mereka lebih mengutamakan itu. Nah, itu licensia poetica namanya. Nah, kita kembali kepada Alkitab. Saudara-saudara, mengenai sakramen ini, coba kita nanti akan komparasi dengan saudara-saudara kita yang ada di Muslim, di Islam. Mereka sangat percaya kitab suci mereka yaitu Al-Quran. Nah, di Al-Quran itu mereka melihat ada dua hal. Yang pertama itu adalah Al-Quran, ada di Al-Quran itu yang mereka tempatkan atau mereka percayai dengan sebutan syariah, akidah. Akidah itu artinya sesuatu yang masih bisa dirubah. Di Al-Quran itu juga masih, mereka juga bisa percaya ada yang bisa dirubah di Al-Quran. Tetapi tidak dengan syariah. Kalau syariah di Al-Quran itu 1 kali 1 seperti perjanjian lama. Sudah tidak boleh dirubah. Nah, kalau prinsip dari saudara-saudara kita yang di Muslim kita kenakan pada apresiasi kita dalam lingkup bibliologis ini, bahwa Alkitab adalah firman Allah, maksudnya ada di Alkitab yang sekiranya mungkin masih bisa diaktualisasi, ya, masih bisa dilihat pada perspektif kekinian, ya, itu aktualisasi. Sehingga kita lihat ada beberapa kata atau teks di Alkitab itu dia sepertinya mengalami semacam fluktuasi atau semacam transliterasi. Ya, tetapi kalau kita menemukan kata baptisan, itu dari bahasa perjanjian lama itu bahasa Ibrani. Ya, bahasa Ibrani ditulis dengan baptis, ya, dari kata baptis. Nah, ketika di perjanjian baru, kata ini tidak dirubah. Dalam bahasa Yunani dia pakai kata baptismos. Ya, baptismos. Lalu kita nanti akan melihat di bahasa Inggris tidak dirubah. Ya, sudah tidak dirubah. Bahasa Inggris tetap nanti akan menyebutnya dengan, ya, baptize. Nah, dari bahasa Inggris ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya, Lembaga Alkitab Indonesia tidak berani merubah, ya, teks ini. Tetap nanti akan mencantumkan kata baptis. Jadi bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia tetap menggunakan kata baptis. Nah, apa maknanya itu? Saya mau sampaikan kepada kita sekalian, ternyata kalau kata ini tidak dirubah, ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Ya, berarti dengan demikian pelaksanaannya tidak boleh dirubah, jangan selalu diganti dengan percik. Ya, apalagi percik itu bukan dilakukan kepada orang dewasa, tetapi dilakukan kepada anak-anak. Nah, ini sesuatu yang konyol dalam teologi Kristen. Kita jatuh tertimpa tanduk. Ya, kita menerjemahkan salah baptisan. Baptisan itu diganti dengan percik. Lalu yang dibaptis itu bukan orang dewasa. Yang dibaptis itu adalah anak-anak. Nah, ini kan. Ini sudah penyimpangan ganda. Gila. Ya, back to the Bible, kita kembali kepada Alkitab, bahwa baptisan yang benar itu adalah, haleluya, puji Tuhan, seperti yang dilakukan oleh gereja-gereja Pantekosta dan dilakukan oleh gereja-gereja mati. Terpujilah nama Tuhan. Yang kedua adalah perjamuan Tuhan atau perjamuan roti dan anggur. Nanti perjamuan kudus ini bisa nanti di dalam pertemuan-pertemuan berikut saya nanti akan terangkan panjang lebarnya dari aspek-aspek secara historis, paham-paham yang pernah hadir dalam sejarah pemikiran doktrin, sejarah reformasi dan sebagainya, sampai ketika ajaran-ajaran ini tetap dikukuhkan
di beberapa sejarah gereja-gereja karismatik dan sejarah gereja Pentakosta, masuk gereja kita, gereja Pentakosta. Sesungguhnya firman Allah ya dan amin. Terpujilah nama Tuhan di waktu yang memang kita sebut ini tidak akan maksimal, karena mungkin barangkali kita terbatas pada alat komunikasi ini. Tapi saya percaya kuasa firman Allah itu tidak dapat dibatasi dengan tempat dan waktu. Saya kembalikan nanti kepada Pak Jerry, adik saya yang terhormat, yang saya sangat kasih. Haleluya, Pak Jerry. Makasih Om, Tuhan Yesus memberkati. Untuk pelayanan Haleluya. yang ini, salam buat keluarga dan jemaat yang ada di sana. Haleluya. Mungkin saya akhiri untuk Zoom-nya. Ya. Izin saya mau berdoa. Oh iya, silakan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau perkenankan kami untuk ada di dalam satu persekutuan, walaupun kami lakukan secara online di alat teknologi multimedia, tetapi Tuhan, walaupun komunikasi ini terbatas, tetapi kami percaya ada Roh Kudus yang tidak dapat dibatasi dengan tempat. Firman Allah mengandung kuasa sebagaimana yang Kau sudah ajarkan kepada kita. Maka dengan kekuatan kuasa firman hamba-Mu yang ada di Manado, melepaskan kuasa doa kepada saudara-saudara yang ada di GPD Peniel Batu Licin, baik itu keluarga gembala, majelis jemaat, para pelayan, seluruh jemaat yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau nanti akan berkati seluruh, oh Tuhan Yesus, komponen yang ada di GPD Peniel Batu Licin. Tuhan nanti akan tolong. Dari keluarga hamba-Mu, Tuhan tetap nanti akan sertai dengan hikmah marifat, majelis jemaat, para pelayan yang ada, sehingga dengan demikian seluruh komponen gereja pelayanan nanti akan menjalankan tugas pelayanan dengan baik, bukan oleh kuat dan gagah manusia, tetapi hanya oleh hikmat dan kekuatan, hanya oleh campur tangan Tuhan memungkinkan pergerakan pelayanan yang ada di GPD Batu Licin berjalan dengan baik. Ada pertumbuhan yang terjadi, baik itu pertumbuhan dari sisi jumlah penambahan jumlah jemaat maupun pertumbuhan kualitas yang ada juga nanti satu kesadaran etika, kesadaran berorganisasi yang baik secara terstruktur di tingkat gereja lokal dan tingkat atau badan struktur di atasnya. Semuanya dilakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, jauhkan dari sesuatu yang tidak diinginkan, jauhkan dari itipan kuasa kegelapan, kuasa setan, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik, jauhkan dari, oh Tuhan Yesus, kegagalan dan lain-lain sebagainya yang dikerjakan oleh kuasa kegelapan, melainkan kemuliaan Tuhan nanti akan dinyatakan di dalam kehidupan seluruh anggota jemaat, majelis jemaat, dan keluarga hamba Tuhan yang ada di GPD Peniel Batu Licin. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Engkau meteraikan firman Allah ini dalam kehidupan kami semua, maka dengan demikian kami diberkati di dalamnya. Ini doa kami akhiri tatap muka pendalaman Alkitab pada malam hari ini dalam nama Yesus penebus kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Gitu kan. Terima kasih banyak Om, Tuhan Yesus Ya, memberkati. Salam jadi keluarga. iya, terima kasih.